Hai co-friends, di soal ini diketahui terdapat beberapa pasangan garam A, B, C, D, dan E. Yang ditanya di dalam soal adalah pasangan garam manakah yang tidak mengalami hidrolisis. Di sini sebelumnya kita ketahui garam dapat terhidrolisis apabila garam tersebut mengandung ion positif kation yang berasal dari basa lemah atau bisa juga mengandung ion negatif anion yang berasal dari asam lemah, di mana ion-ion tersebut akan mengalami hidrolisis bereaksi dengan air. Untuk yang kation menghasilkan basa lemah dan ion H+, untuk yang anion menghasilkan asam lemah dan ion OH-, di mana ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan dari hidrolisis garam tersebut akan menyebabkan larutan garam bersifat asam, basa, atau bisa juga netral. Kita ketahui untuk yang A di sini garamnya itu pasangannya NaCl dan CH3COO NH4, di mana garam NaCl akan terurai membentuk ion positif dan negatif di dalam air Na+ dan Cl-. Untuk yang Na+ ini merupakan kation yang berasal dari basa kuat sehingga tidak mengalami hidrolisis karena tidak memiliki ketertarikan untuk bereaksi dengan ion OH- dari molekul air. Begitu juga dengan Cl-, ini merupakan anion yang berasal dari asam kuat, tidak mengalami hidrolisis karena tidak memiliki ketertarikan untuk bereaksi dengan ion H+ dari molekul air. Lalu untuk yang CH3COONH4, garam ini akan terurai membentuk ionnya di dalam air CH3COO- dan NH4+. Di sini garamnya mengalami hidrolisis total. Untuk yang anionnya CH3COO- berasal dari asam lemah sehingga dapat mengalami hidrolisis menghasilkan CH3COOH dan juga ion OH-. Lalu untuk yang NH4+, kation yang berasal dari basa lemah juga dapat mengalami hidrolisis menghasilkan NH4OH dan juga ion H+. Berarti yang A salah ya, karena di sini garam CH3COONH4 mengalami hidrolisis. Lalu untuk yang B, garamnya NaCl seperti tadi ya, di sini terurai membentuk Na+ dan Cl- di mana dua-duanya kation dan anionnya tidak mengalami hidrolisis karena berasal dari basa kuat dan asam kuat. Lalu untuk yang K2SO4, di sini akan terurai membentuk ion 2K+ dan juga SO4 2-, di mana di sini K+ kation yang berasal dari basa kuat tidak mengalami hidrolisis, begitu juga SO4 2-, anion yang berasal dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Nah, berarti di sini benar ya yang B tidak mengalami hidrolisis pasangan garamnya. Lalu untuk yang C, garamnya CH3COONA akan terurai membentuk ionnya CH3COO- dan juga Na+, di mana Na+ kation yang berasal dari basa kuat tidak mengalami hidrolisis, tetapi untuk yang anionnya CH3COO- berasal dari asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan CH3COOH dan juga ion OH-. Lalu untuk yang CH3COONH4 seperti tadi ya, di sini dua-duanya mengalami hidrolisis total, di mana CH3COO- dapat mengalami hidrolisis karena anion yang berasal dari asam lemah. Lalu untuk yang NH4+, kation yang berasal dari basa lemah juga dapat mengalami hidrolisis. Berarti yang C salah ya. Lalu untuk yang D di sini seperti yang tadi, garamnya sama, dua-duanya mengalami hidrolisis total. Lalu untuk yang NH4Cl di sini, untuk yang NH4+ dan juga Cl-, kationnya di sini NH4+ dan Cl- anionnya. Untuk yang Cl- tidak mengalami hidrolisis karena di sini anion yang berasal dari asam kuat. Lalu untuk yang NH4+, kation yang berasal dari basa lemah mengalami hidrolisis menghasilkan NH4OH dan juga ion H+. Jadi di sini yang D salah ya, C dan D salah, yang E juga salah nih. Karena di sini NH4Cl, di sini garamnya tadi sama seperti yang D, begitu juga dengan CH3COONA ya. Di sini dua-duanya mengalami hidrolisis. Jadi yang tidak mengalami hidrolisis pasangan garamnya adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya.